Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang profesor yang sangat luar biasa. Dulunya beliau seorang mantan Katolik, kemudian memilih Islam sebagai agama yang benar setelah menemukan fakta bahwa isi di dalam Al-Quran sesuai dengan penelitian dan juga metode-metode ilmiah. Al-Quran bisa dibuktikan secara real, secara nyata, fakta, dan faktual. Kenapa begitu? Karena penelitian-penelitian saat ini yang dilakukan para ilmuwan hanya akan membongkar kebenaran isi di dalam Al-Quran. Apapun teori yang mereka dapatkan saat ini hanya akan semakin membongkar kebenaran-kebenaran Al-Quran. Dulu, mereka para ilmuwan bingung dengan teori alam semesta ini bagaimana tercipta. Ternyata alam semesta itu tercipta dari Big Bang. Al-Quran sudah menjelaskan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kemudian setelah Big Bang, apa yang terjadi? Para ilmuwan mengatakan terjadi nebula, yaitu asap-asap. Kemudian asap itu mengumpal menjadi bintang gemintang, menjadi planet-planet, menjadi galaksi-galaksi karena pemadatan dari nebula itu. Yang awalnya debu-debu yang bentuknya gelap, kemudian debu-debu itu bersatu. Setelah bersatu, maka terciptalah bintang gemintang dan lain sebagainya. Kemudian bintang-bintang itu mulai bersinar, mulai mempunyai cahayanya masing-masing karena reaksi fungsi nuklir di dalam tubuh mereka, di dalam diri mereka. Ternyata semua teori itu dan penjelasannya juga ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran ada surah Ad-Dukhan dan juga surat Fusilat, di mana di situ dijelaskan tentang dulu alam semesta diciptakan. Pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Kemudian Allah berkehendak untuk menyempurnakan penciptaan langit. Maka Allah berfirman kepada langit dan juga bumi yang ada di dalamnya. Datanglah kepadaku kalian berdua, baik secara taat ataupun secara terpaksa. Kemudian keduanya datang kepada Allah dalam keadaan taat. Wahai Tuhan kami datang kepadamu dengan taat. Allah yang menciptakan semuanya, jadi Allah menjelaskan pada awal mula semesta ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya berupa dukhan, yaitu asap nebula dalam bahasa para ilmuwan. Artinya semua yang dikatakan para ilmuwan, penelitian mereka, yang dilakukan oleh mereka, penemuan-penemuan teori-teori mereka, semuanya hampir ada di dalam Al-Quran. Penjelasan-penjelasannya, apa yang mau dilingkari dari Al-Quran. Maka kemudian ketika para ilmuwan mengatakan bahwa alam semesta tercipta dengan sendirinya. Alam semesta itu tercipta dari ketiadaan. Alam semesta tidak butuh Tuhan. Itu dari mana ceritanya? Sedangkan apa yang mereka jelaskan sudah dijelaskan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu sebelum ada teknologi canggih. Sedangkan manusia para ilmuwan saat ini membuat teori-teori baru itu lebih jauh, yaitu 1400 tahun setelah Al-Quran turun. Dan apa yang mereka jelaskan hanya mengulang penjelasan di dalam Al-Quran. Makanya aneh kalau mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Sedangkan teori-teori mereka ungkapkan itu semuanya hampir-hampir hanya mengulang dari dalam Al-Quran. Meskipun kalian meneliti tetapi Al-Quran sudah dahulu menjelaskan itu semua. Jadi apa masalahnya? Kalian hanya mengulang apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, makanya pada saat itu ada seorang profesor yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan dia kemudian meneliti seluruh ayat-ayat Al-Quran. Maka tertulislah sebuah buku yang judulnya adalah Bible Quran dan Sains Modern, yang dituliskan oleh seorang profesor Maurice Bucaille. Beliaulah yang membuktikan bahwa Fir'aun itu betul-betul tenggelam di dalam Laut Merah. Seperti yang dijelaskan di dalam Bible, juga dijelaskan dalam Quran. Cuman permasalahannya pada saat itu beliau mentok bagaimana ceritanya Fir'aun tenggelam di dalam Laut Merah. Tapi dia saat itu berada di museum. Karena biasanya manusia, makhluk yang tenggelam di laut itu tidak akan pernah selamat. Apalagi dikatakan Fir'aun itu tenggelamnya di tengah-tengah Laut Merah. Dan dia menyeberang dan itu di dasar. Kita hampir tidak bisa menemukan manusia yang tenggelam di dasar laut kemudian ditemukan dalam keadaan utuh. Itu hampir tidak ada. Dan itu yang membuat akal Profesor Maurice Bucaille, dia mengatakan kalau misalkan Fir'aun betul-betul ditenggelamkan di dalam Laut Merah, seperti yang dijelaskan dalam Bible. Maka bagaimana bisa jasadnya sekarang ada di dalam museum? Tidak ada saat itu orang yang bisa menyelam sampai ke dalam dasar Laut Merah untuk mengambil jasad, mengambil mayat, dan semua hampir kasus bahwa mayat-mayat yang tenggelam ke dalam dasar laut hampir semuanya tidak selamat. Bisa saja itu tenggelam sampai dasar, kemudian dimakan binatang-binatang yang ada di laut.
Berbagai macam aspek bisa membuat jenazah itu hilang, hanya tinggal tulang benulang. Ini kok bisa jasadnya Fir'aun utuh dalam keadaan utuh setelah dia tenggelam di laut dan bisa terselamatkan. Dan sampai di Museum Mesir. Kemudian dia mencari jawaban itu. Sampailah dia pada Al-Quran. Kemudian Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, katakan pada hari ini, kami menyelamatkan badanmu wahai Fir'aun, supaya kamu menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Pada saat itu kemudian Profesor Maurice Bucaille. Nah, ini Al-Quran yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dalam Bible tidak ada dikatakan bahwa jasad Fir'aun diselamatkan, dalam Bible tidak ada. Di dalam Talmud, penjelasannya orang-orang Yahudi juga tidak ada. Adanya hanya di dalam Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang mengungkapkan masalah itu. Bahwa jasad Fir'aun itu diselamatkan oleh Tuhan supaya jadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Maka pada saat itu beliau mengatakan, Al-Quran bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Hanya Islam yang betul-betul bisa menjelaskan keberadaan Tuhan dengan akurat berdasarkan bukti-buktinya. Itulah pada akhirnya Maurice Bucaille, selain beliau masuk dalam Islam, masuk agama Islam. Menjadi mu'alaf, beliau juga banyak sekali menuliskan tentang kebenaran-kebenaran Al-Quran dan memberikan seminar-seminar kemanapun tentang masalah kecocokan Al-Quran dengan sains modern. Jadi kalau ditanya sekarang, saat ini siapa yang betul-betul bisa membuktikan keberadaan Tuhan? Maka jawabannya adalah orang Islam melalui Al-Quran. Satu-satunya benda di muka bumi ini yang bisa betul-betul menjelaskan secara akurat keberadaan Tuhan hanya Al-Quran. Sebanyak apapun ateis menjawab tentang ketuhanan mereka, tentang mereka mengingkari Tuhan, maka Al-Quran punya jawaban semuanya. Ketika mereka berkata bahwa alam semesta diciptakan tanpa ada pencipta, maka Al-Quran sudah membantahnya. Ketika ateis mengatakan dunia alam semesta terjadi karena Big Bang, itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, kemudian tidak ada agama yang ilmiah, tidak ada agama yang masuk akal. Agama itu hanya doktrin. Agama itu hanyalah sebuah dogma yang tidak perlu dipertanyakan. Justru Al-Quran membantah itu. Karena Al-Quran satu-satunya ayat, satu-satunya kitab suci yang di dalamnya ada ayat. Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam neraka berkata, andaikan dulu di dunia kami mau menggunakan akal kami dan kami mau mendengarkan peringatan dari Al-Quran. Niscaya kami tidak akan masuk neraka, jelas itu. Jadi Al-Quran mencela orang yang tidak mau pakai akal. Beriman itu justru harus menggunakan akal. Jika beriman tidak pakai akal, maka tidak akan ketemu kebenaran Al-Quran. Tidak akan pernah ketemu kebenaran Islam. Banyak orang beriman, asal mereka percaya, sehingga tidak masuk akal pun bisa mereka percayai. 1 adalah 3,3, adalah 1,1, sama dengan 3,3 sama dengan 1,1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 adalah 1,3 per 1 adalah 1. Nah, itu contoh adalah hal yang tidak masuk akal, tetapi diyakini. Kenapa alasannya? Karena iman. Tuhan itu harus dipercayai, tidak perlu dipikirkan. Karena kalau Tuhan bisa dipikirkan, bukan Tuhan. Itu contohnya orang yang tidak menggunakan akal, sedangkan Al-Quran menentang hal itu. Allah itu masuk akal, Allah menggunakan akal. Allah berikan akal kepada manusia untuk memikirkan tentang dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahu somad. Allah itu tempat bergantung segala makhluknya. Segala sesuatu bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid walam yulad. Tidak pernah lahir, tidak pernah melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengajarkan manusia berpikir menggunakan akal. Jadi aneh kalau orang-orang ateis mengatakan Al-Quran agama yang tidak ada ilmiah. Agama mengajarkan dogma, justru itu semua ditantang oleh Islam. Islam itu beriman harus berakal. Ingat, syarat wajib sahnya iman seorang dalam Islam adalah berakal. Jika dia tidak berakal, maka imannya tidak sah. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.